Ya, perkenalkan saya Novarianto dari kelas 1B semester 1 Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam. Pembahasan yang akan saya bahas pembahasan yang saya akan bahas di video ini adalah yaitu tentang ittihad dan hulul. Ittihad. Kata ittihad berasal dari kata ittahad yatahid ittihad. Kata ittihad berasal dari kata ittihad yatahid ittihad yang berarti kebersatuan. Ittihad menurut Abu Yazid al-Bustami secara komprehensif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan, unity. Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu. Paham ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani, untuk kemudian dalam keadaan bako bersatu dengan Allah. Ittihad dalam ajaran tasawuf, kata Ibrahim Madkur, adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa manusia. Menurut Harun Nasution, ittihad adalah suatu tingkatan seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan ketika yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata hai aku. Biografi singkat Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid memiliki nama lengkap Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, salah satu di daerah Unais, bagian timur laut Persia. Sebagai anak dan remaja muslim lainnya, ia pada masa mudanya mendalami Al-Quran dan hadis. Ia juga menekuni fikih Hanafi. Kemudian dia memperoleh pelajaran tentang ilmu tauhid dan ilmu hakikat, begitu juga tentang fana dari Abu Ali Sindi, sehingga tidak diragukan bahwa di masa mudanya ia sudah memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Abu Yazid juga seorang sufi yang membawa faham yang berbeda dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh para tokoh sufi lainnya. Ajaran yang dibawa banyak ditentang oleh para ulama fikih dan tauhid, yang menyebabkan dia keluar masuk penjara. Ia meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Makamnya masih ada hingga saat ini. Makamnya yang terletak di tengah-tengah kota menarik banyak pengunjung dari berbagai tempat. Ia dikuburkan berdampingan dengan kuburan Hujwiri, Nasir Khusrau dan Yakut. Pada tahun 1313 Masehi didirikan di atasnya sebuah kubah yang indah oleh seorang sultan Mongol, Muhammad Khudabanda, atas nasihat gurunya Syekh Syafruddin, salah seorang keturunan dari Bustam. Ajaran ittihad. Dalam literatur klasik, pembahasan tentang ittihad jarang bisa dijumpai, mungkin karena alasan keselamatan jiwa atau memang karena ajaran ini sulit dipraktekkan. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan bako. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai, menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dengan mengutip A.R. Al-Baidawi, Harun Nasution juga menjelaskan bahwa dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud, sungguh pun ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Faham ittihad ini dalam istilah Abu Yazid disebut tajrid fana fi
fial tauhid, yaitu perpaduan dengan Tuhan tanpa diantara sesuatu apapun. Ungkapan Abu Yazid tentang peristiwa rajaknya berikut ini akan memberi pengertian ini. Oke, yang selanjutnya yaitu hulul. Kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja halla yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologis, kata al-hulul diartikan sebagai paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata halla yang berarti menempati suatu tempat. Halla bi al-makani. Jadi pengertian hulul secara bahasa adalah menempati suatu tempat. Secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nasr al-Tusi dalam Al-Luma, sebagaimana dikutip Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Di dalam teks Arab, pernyataan tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad tertentu dan menempatinya dengan makna ketuhanan, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Menurut Al-Hamdani menyebutkan bahwa hulul merupakan kepercayaan manusia bahwa Allah bersemayam di tubuh salah seorang yang kiranya bersedia untuk ditempati karena kemurnian jiwanya dan kesulitan ruhnya. Hulul atau juga sering disebut peleburan antara Tuhan dan manusia adalah paham yang dipopulerkan Mansur al-Halaj. Paham ini menyatakan bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melebur dengan Allah. Paham ini menyatakan bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melebur dengan Allah. Dalam hal ini, aspek an-nasut Allah bersatu dengan aspek al-lahud manusia. Al-lahud merupakan aspek ketuhanan, sedangkan an-nasut adalah aspek kemanusiaan. Sehingga dalam paham ini, manusia maupun Tuhan memiliki dua aspek tersebut dalam diri masing-masing. Biografi singkat Mansur al-Halaj. Nama lengkap al-Halaj adalah Abu al-Mughis al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Baidawi. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia. Pada usia 16 tahun ia belajar pada seorang sufi terkenal yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi di Ahwaz. 2 tahun kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada Amr al-Maki yang juga seorang sufi. Pada tahun 878 Masehi, ia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid. Al-Halaj bersahabat dengan Nasr al-Hushairi, seorang kepala rumah tangga istana. Ia selalu mendorong sahabatnya itu untuk melakukan perbaikan dan pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap penyelewengan yang terjadi. Setahun kemudian Al-Halaj berhasil meloloskan diri dari penjara. Namun 4 tahun kemudian ia kembali tertangkap. Setelah 8 tahun menjalani masa hukuman, Al-Halaj dihukum gantung. Ia wafat pada tahun 922 Masehi. Namun ajarannya masih tetap berkembang. Pengikutnya menamakan diri Halajiyah. Setelah 1 abad kematiannya, pengikutnya di Baghdad mencapai 4.000 orang. Ajaran hulul. Menurut Al-Halaj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahud dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat-sifat ilahiyat dan lahud, dan sifat insaniyah atau nasut. Menurut pemahamannya, adanya perintah Allah agar malaikat sujud kepada
Adam itu adalah karena Allah telah menjelma dalam diri Adam, sehingga ia harus disembah sebagaimana menyembah Allah. Ia berpendapat demikian karena sebelum menjadikan makhluk, Tuhan melihat datnya. Persamaan dan perbedaan Ittihad dan Hulul. Ajaran Hulul al-Halaj dan ajaran Ittihad Abu Yazid al-Bustami sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam Ittihad dan Hulul, seorang sufi mengeluarkan syatohat. Adapun letak perbedaannya adalah pada Ittihad roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya, sedangkan ajaran Hulul, roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh